Isdi Channel. Kali ini saya akan membagikan video tentang rempah-rempah ya teman-teman. Rempah-rempah kali ini biasanya kita gunakan untuk bumbu memasak ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan membagikan macam-macam rempah-rempah. Barangkali ada teman-teman yang belum mengetahui tentang rempah-rempah ya teman-teman. Pertama, ini ada kunyit. Kunyit ini warnanya sedikit ngejreng ya teman-teman, beda sama yang lainnya. Biasanya ini bisa untuk jamu, bisa juga untuk bumbu. Biasanya banyak bumbu-bumbu yang menggunakan kunyit. Nah, biasanya kita sering jumpa itu kan yang bubuk-bubuk. Kalau yang ini adalah versi yang masih berbentuk segar atau masih berbentuk rimpangnya ya teman-teman. Selanjutnya ini adalah jahe ya teman-teman. Dua ini adalah jahe. Dua ini sama-sama jahe. Karena jahe itu macam-macam ya teman-teman. Ada jahe merah, ada jahe gajah, ada juga jahe emprit. Kalau jahe merah itu kita bisa lihat dari kulitnya yang agak sedikit kemerah-merahan. Ini disebut dengan jahe merah. Kalau jahe gajah, ini jahenya agak semok-semok seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk kepedasannya itu lebih pedas jahe merah. Biasanya kalau kita ingin membuat jamu itu, kalau ingin rasanya lebih cenderung pedas, bisa menggunakan jahe yang merah. Dan kalau untuk bumbu kita bisa menggunakan jahe yang ini aja teman-teman, tidak usah menggunakan jahe merah. Gunanya untuk bumbu ini supaya tidak terlalu amis ya. Misalnya kalau kita masak ikan, masak ayam, ataupun masak daging, biasanya jahe ini sangat berguna. Nah, selanjutnya ini adalah lengkuas ya teman-teman. Lengkuas ini pun ada macam-macam, ada lengkuas merah dan ada lengkuas putih. Tapi kalau untuk di daerah saya yang sering saya ketemukan adalah lengkuas yang putih teman-teman. Yang seperti ini. Kalau merah warnanya itu di sininya agak semu-semu kemerahan atau warnanya agak ngepink gitu ya. Kalau ini agak yang seperti ini warnanya agak peach, ini disebut dengan lengkuas putih kalau di tempat saya. Kalau di tempat teman-teman ini namanya apa? Maksudnya lengkuas jenis apa? Ada yang beda, ada yang sama tempat saya. Kalau lengkuas ini sangat berguna untuk bumbu ya teman-teman. Banyak sekali masakan yang menggunakan lengkuas ini. Kayak contohnya kalau kita mau bikin opor, kita mau bikin masakan-masakan besar, lodeh atau apakah, biasanya ini sangat berguna, apalagi kalau orang Jawa ya teman-teman. Baik, untuk selanjutnya ini adalah kencur. Kalau ini rempah yang paling saya suka baunya teman-teman. Baunya tuh harum sekali. Enak banget baunya, apalagi kalau dibikin jamu beras kencur, asli ini harum banget teman-teman. Biasanya rempah ini juga kita gunakan pada masakan ya teman-teman. Sering kita misalnya membuat urap-urap ataupun membuat sayur bobor, sayur-sayur itu ya, ini sangat berguna kencur ini. Dan biasa juga kita temukan ketika membuat jamu beras kencur kah, jamu kunyit asam kah, ini pasti ada, ini pasti dipakai teman-teman, karena selain menambahkan rasa yang segar, kencur ini juga baunya harum banget ya teman-teman. Saya suka sekali sama
baunya ini kencur. Oke, selanjutnya ini adalah serai. Serai di mana-mana umumnya sama ya teman-teman. Pasti teman-teman itu sudah paham semua lah sama yang ini serai. Baik, lanjut. Dan ini ada daun jeruk. Ada dua bentuk daun jeruk ya teman-teman. Bentuknya juga berbeda. Yang ini satunya sama panjangnya, sama besarnya, dan satunya seperti ini. Nah, bedanya adalah kalau ini tidak untuk dipakai masak ya, tidak dipakai bumbu. Karena ini adalah daun jeruk nipis. Ini tidak ada baunya. Nah, kalau untuk masak atau untuk bumbu, ini yang digunakan ya teman-teman, daun jeruk purut. Ini baunya harum banget. Baunya tuh segar banget kalau ini. Nah, kalau untuk bumbu biasanya pakai bumbu yang ini ya. Jangan menggunakan yang ini karena yang ini tidak ada baunya. Selanjutnya, ini adalah daun salam. Biasanya kalau teman-teman lihat video saya, banyak makanan atau masakan yang saya gunakan ini daun salam. Karena ini baunya juga kalau untuk masakan itu sedap ya teman-teman, enak. Kalau ini ya teman-teman tidak usah dikasih tahu ya. Ini adalah bawang merah. Bawang merah di sini kecil-kecil teman-teman, bawang merah saya. Kalau saya lebih suka bawang merah yang kecil-kecil seperti ini. Karena menurut saya bawang merah yang kecil-kecil seperti ini tuh lebih sedap atau lebih, kalau kita pakai masak itu lebih enak hasilnya dibandingkan bawang yang besar-besar. Selanjutnya ini bawang putih. Sudah tahu ya semuanya, kalau bawang putih tidak perlu dijelaskan lagi. Nah, untuk selanjutnya ini ada kemiri. Kemiri ini juga enak untuk bumbu ya teman-teman. Jadi rasanya itu lebih gurih kalau menggunakan kemiri. Nah, bentuk kemiri seperti ini teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang belum mengetahui bentuk kemiri, ataupun teman-teman masih bingung ketika belanja disuruh beli kemiri ngambilnya yang mana. Nah, bentuk kemiri itu seperti ini ya teman-teman. Baik, selanjutnya ini adalah bunga lawang. Kalau ini kita pakai masak di bumbu sop, soto, atau gulai, ini baunya tuh sangat harum teman-teman, enak banget baunya. Nah, saya sering kalau seperti ini tuh suka saya masak. Kadang-kadang bikin sop ini saya kasih satunya kecil seperti ini, tergantung seberapa banyak kita masak ya. Karena ini harum teman-teman, harum banget kalau kita pakai masak. Bunga lawang namanya, ataupun namanya ada yang menyebutnya namanya pokak kah apa. Kalau saya sering menyebutnya bunga lawang ya teman-teman. Baik, selanjutnya ini kayu manis. Kalau masakan saya banyak yang mengandung kayu manis ya teman-teman. Kadang saya bikin apa-apa itu saya kasih ini kayu manis. Bisa juga ketika saya ingin membuat koktail itu es buah yang direbus, saya sering kasih ini buat bikin selai. Jadi ini nggak boleh ketinggalan. Kalau untuk saya ini nggak boleh ketinggalan, karena ini membuat baunya tuh satu rumah harum banget teman-teman. Baik, selanjutnya ini adalah pala.
pala ini yang belum dibuka, dan ini yang sering saya gunakan sampai mau habis sudah. Nah, biasanya kalau rempah-rempah begini saya tidak menemukan yang bubuk, saya menggunakan yang seperti ini aja, dan rasanya pun tidak jauh beda ya teman-teman, malah lebih sedapan ketika kita menggunakan yang seperti ini. Nah ini, kalau ini tuh saya kurang suka masak menggunakan pala. Biasanya kan ada orang itu bikin nugget atau bikin sosis, bikin sop itu menggunakan ini. Kalau saya tidak suka teman-teman. Bagaimana kalau dengan teman-teman? Pala. Menurut saya rasanya jadi agak pedas. Pedasnya tuh lain-lain, kayak minyak kayu putih kalau saya rasa. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Kalau ini namanya kapulaga ya, teman-teman. Kapulaga yang bentuknya seperti ini namanya kapulaga. Ini enak kalau untuk buat bumbu masak, yang penting tidak kegigit. Kalau kegigit agak pedas. Nah, selanjutnya ini adalah cengkeh. Saya ini sering menggunakan cengkeh itu untuk bumbu juga ya teman-teman. Biasanya kalau saya mau masak yang berat-berat atau lagi ada acara, saya gunakan cengkeh, kapulaga, pokoknya bumbu lengkap ini saya selalu stok. Siapa tahu nanti suatu saat saya butuh, jadi saya tidak usah bingung-bingung lagi untuk beli bumbu-bumbu seperti ini ya. Cengkeh, kalau kita cium bau cengkeh ini baunya hampir kayak rokok menurut saya. Tapi kalau untuk bumbu kita campur jinten, kapulaga, terus cengkeh, bunga lawang, itu akan membuat masakan itu jauh lebih berempah, jauh lebih enak teman-teman. Dan ini ada merica selanjutnya ya teman-teman. Merica ini pun ada dua jenis. Yang satunya merica yang biasa atau merica putih, dan yang kedua ini adalah merica yang hitam, yang biasa kita sebut dengan lada hitam. Nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang belum mengetahui bentuk merica yang belum dihaluskan. Jangan sampai salah ya teman-teman. Nanti disuruh beli merica yang diambil ketumbar. Kalau merica ini bedanya dengan ketumbar seperti ini teman-teman. Kalau ketumbar tuh kecil-kecil. Nah kan beda ya. Ini merica, ini ketumbar. Kalau merica ini rasanya agak sedikit pedas ya teman-teman. Rasanya sedikit pedas, sama dengan lada yang hitam ini, merica yang hitam ini. Kalau untuk bumbu-bumbu biasa aja, saya sering menggunakan merica yang putih. Kecuali saya ingin membuat ayam lada hitam ataupun daging lada hitam, biasanya saya menggunakan yang hitam. Loh, kenapa enggak beli yang bubuk aja? Kan yang bubuk banyak dijual. Iya, memang banyak dijual yang bubuk. Tapi menurut saya lada hitam yang dijual bubukan itu rasanya kurang apa ya? Kayak bukan merica gitu loh teman-teman. Kayak ada campurannya lain. Ada campurannya ketika di blendernya itu mungkin ya. Saya kurang paham juga. Jadi saya memutuskan untuk membeli lada hitam yang seperti ini, yang masih utuhan seperti ini. Kalau merica ini saya seringnya menghaluskan sendiri teman-teman. Jadi ini saya langsung cuci, keringkan. Kalau bisa disangrai ya disangrai. Kalau tidak sempat sangrai ya ditunggu kering. Habis itu di blender, baru disimpan. Baik, selanjutnya ini yang terakhir ya teman-teman. Ini jinten, dua ini jinten, sama-sama jintan ya. Kalau ini jintan hitam atau biasa orang menyebutnya dengan habatus sauda,
Mungkin teman-teman sudah sering mendengarnya ya, kalau jintan itu namanya habatus sauda. Nah, kalau untuk bumbu masak, itu saya sering menggunakan jintan yang ini, yang bentuknya kayak padi tapi tidak ada isinya. Nah, ini yang sering saya gunakan. Kalau ini yang hitam, ini untuk bikin kue. Ada kadang biji ketapang, saya masukkan jintan hitam ini. Mohon maaf teman-teman, banyak suara ayam, suara burung, karena memang tinggalnya di tengah sawah ya teman-teman. Bukan tengah sawah, tengah kebun. Baik, selanjutnya ini ada ketumbar. Nah, ketumbar ini bentuknya hampir sama ya dengan merica tadi. Hanya saja yang membedakan ketumbar ini lebih kecil. Ini baunya harum banget teman-teman. Ketumbar ini harum banget baunya. Apalagi kalau misalnya kita mau bikin bumbu pakai ketumbar yang seperti ini rasanya jauh lebih enak menurut saya daripada ketumbar bubuk yang kita beli itu. Bisa teman-teman coba kalau misalnya bikin tempe goreng kah, kasih ketumbar ini asli enak banget teman-teman kalau ketumbarnya seperti ini. Kalau untuk bumbu masakan saya lebih suka dengan yang seperti ini daripada yang halus itu sebenarnya. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahi ataupun ada koreksi yang salah di ucapan saya tadi, bisa teman-teman koreksi lewat komentar ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya ya teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.